waktu saya serahkan pada Bu Alexandra, seperti Bu Nani bilang ya, kita kongko-kongko Bu ini, sersan, serius tapi santai, ada hal-hal yang bagus yang kita harapkan bisa kita menjadi benang merah yang kita bisa menguatkan kita untuk masuk di kenal sadar-sadarnya. Semangat yang luar biasa sebenarnya Tuhan kasih ketika memasuki tahun 2020, agenda sudah kita susun. Bahkan di awal Februari kami menyusun agenda Women Movement itu dengan sebuah acara atau semua kegiatan dalam 1 tahun. Tapi boom, ketika akhir Februari kita mendengar ada sesuatu yang istilahnya tuh bukan hanya menimpa, tapi menerpa secara pandemi di seluruh dunia, dan mau tidak mau kita mungkin terkaget-kaget. Ada yang linglung, ada yang limbung, ada yang bingung, ada yang tidak tahu mau melakukan apa. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu menginterupsi agenda kita, bagaimana sikap kita sebagai seorang perempuannya Tuhan? Saya kenal Bu Alek melalui tadi ya Bu Nani Wijaya, hambanya. Saya senang persahabatan kami. Bu Alek saya ajak ke Temanggung, saya ajak ke Solo, kita ajak ke Jogja, bahkan kita ajak kemana, dan itu luar biasa. Saya banyak terberkati melalui kebersamaan. Kadang-kadang pijit bersama di rumah. Rumah saya yang kecil, Bu Alek sempat nginep di rumah. Di Jogja kami ajak jalan-jalan ya, mana seperti itu, dan itulah saya bisa mengenal hati beliau dan akan Tuhan pakai pada sore hari ini. Mari sore Bu. Sudah datang menyempatkan waktu di Zoom ya. Ini memang cara pertemuan kita yang biasa sekarang saya pun sedang belajar ibu-ibu. Semoga kita punya kongko-kongko hari ini bisa mendatangkan berkat bagi semuanya ya. Ibu Ning kasih saya judulnya begitu, When God Interrupts katanya ya. Kita juga betul-betul hari ini sungguh bukan hanya kita saja, saya rasa semua kita dalam berbagai aspek yang berbeda betul-betul mengalami suatu interupsi dari Tuhan ya. Segala aspek kehidupan kita berubah dalam sekejap ibu-ibu ya. Semua seperti Ibu Ning bilang, biasa dia punya program itu waduh 365 hari, Ibu Ning mungkin tidur cuma 3 hari ya kelihatannya, karena luar biasa dia punya program. Kami para pebisnis dalam keadaan ekonomi semua yang kita sudah rancang, kita punya proyeksi, kita punya segala sesuatunya, pekerjaan-pekerjaan, proyek-proyek, urusan-urusan kesehatan juga, urusan pendidikan, semua terhenti. Ya, banyak teman-teman saya sudah diterima di perguruan-perguruan tinggi anak-anaknya, bingung berangkat apa enggak. Terus bagaimana? Sekolah diliburkan. Juga ada beberapa rencana pernikahannya juga tiba-tiba, wah, siapa yang mau datang? Apakah masih terus diteruskan? Apakah berhenti untuk menikah? Ataukah mundur? Kita semua seperti setiap keluarga, masing-masing ada orang yang mengalami. Buat saya hari ini seperti kata-kata, mengalami semuanya kita. Semuanya mengalami seperti kiamat kecil. Ya, bagi dunia kita masing-masing bukan? Bahkan, mohon maaf, bahkan seringkali kita juga melihat bahwa ada orang-orang juga yang ditinggal mendadak. Dan itu benar-benar adalah satu pukulan yang besar. Betapa hari-hari ini benar-benar interupsi Tuhan itu bukan berlaku untuk beberapa orang. Pada zaman sebelum-sebelumnya, hal-hal seperti ini terjadi bagi pribadi sendiri-sendiri. Tapi hari ini global semuanya. Ya. Jadi lalu kita harus bagaimana? Firman Tuhan sudah mengingatkan kita di 1 Petrus 4 ayat 12, dia berkata begini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jangan panik dan takut. Ya. Jadi waktu saya baca ini, kok kayaknya Tuhan udah menyiapkan kita ya sebetulnya. Jangan heran akan nyala api siksaan. Ya, karena ternyata itu adalah ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Seakan-akan Tuhan berkata, udah nggak usah lebay, biasa aja deh. Tuhan, bagaimana biasa saja? Bukan hal yang mudah ya. Jadi Tuhan mengingatkan bagi kita juga, jangan panik. Jangan takut ketika ujian-ujian yang melampaui pengertian kita. Ini kan urusan COVID, ini sesuatu yang melampaui pengertian kita. Nggak pernah terpikir, walaupun katanya dulu, zaman dulu kita nggak ada sih ya, katanya ada Spanish flu, semuanya juga sudah pernah terjadi. Emang benar, firman Tuhan juga berkata, there is nothing new under the sun. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Ya. Nah, karena kita tahu bahwa ujian-ujian itu perlu, dan Tuhan itu selalu mengizinkan sesuatu terjadi, itu ada tujuannya. Dan tujuan Tuhan kita harus percaya dan imani selalu untuk kebaikan. Tidak pernah yang jahat, selalu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin Ibu-Ibu ya. Nah,
Berangkat dari situ, Rasul Paulus mengingatkan kita di 1 Korintus 10:13, dia berkata begini, pencobaan-pencobaan itu biasa, cuma kita yang tidak biasa. Ini saya yang nambahin, bukan Rasul Paulus. Pencobaan-pencobaan itu biasa katanya. Tapi saya pikir, iya, kita yang tidak biasa. Kenapa? Karena kita sudah terlalu nyaman dengan cara kita, di mana kita yang pegang kendali atas hidup kita. Kita bergereja bertahun-tahun, kita hidup dalam mencari hubungan dengan Tuhan. Tapi seringkali sesungguh-sungguhnya kalau kita mau jujur, seringkali betul-betul kita sedang pegang kendali atas kehidupan kita. Benar nggak? Apakah benar setiap perencanaan kita tuh kita duduk diam tanya Tuhan juga, Tuhan ini rencanamu bukan? Seringkali juga enggak. Apakah setiap kali kita mau merancang segala sesuatu lah apapun itu, apakah benar-benar kita duduk tunggu Tuhan jawab? Atau kita bilang, Tuhan, pokoknya kita mau rencana begini ya Tuhan ya. Begini, Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan jadikan, Tuhan ini. Itulah kita. Dan nggak salah-salah amat, tapi juga nggak benar-benar amat. Ya, jadi Tuhan, I think, memang dia mau riset kita, sudah waktunya. Semua mulut, semua pulpit sudah berkata bahwa Tuhan segera akan datang. Tapi apakah kita siap untuk itu? Dan ternyata kalau kita lihat hari ini, banyak orang tidak siap. Saya pun tidak siap. Dan ternyata Tuhan memang hebat, dia punya cara tersendiri untuk menyiapkan kita. Nah kalau kita ganti mindset kita ke arah yang situ, kayaknya kita lebih bisa terima deh, kita bisa lebih legowo somehow ya. Mari kita teruskan. Kenapa Tuhan harus melakukan begitu? Ya, sudah terlalu lama, kita terlalu nyaman pegang kendali, artinya sudah terlalu lama juga kita tidak berubah, dan berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berbuah, kita berubah, tapi mungkin belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Kan kita diharapkan untuk maksimal. Ya, Tuhan berkata, satu PR yang besar yang buat kita semua, kejarlah kekudusan. Saya tuh kan suka mikir takut saya. Tuhan, kudus itu kata-kata itu terlalu tinggi buat saya. Ya, tapi nggak apa-apa, mari kita belajar sama-sama. Ibrani 12:25-29 berkata gini, in summary, terlalu banyak manusia yang sudah berpaling dari Allah. Waduh, saya baca ini sampai merenungnya, aduh, kaget juga. 1 Petrus mengingatkan juga kita untuk marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Hormat dan takut kepada Tuhan harus mendatangkan pengharapan karena makin mengandalkan Tuhan. Benar-benar kalau saya pikirkan juga seberapa banyak sih saya mengandalkan Tuhan? Ada beberapa perkara-perkara besar itu mungkin saya lebih mengandalkan Tuhan karena takut salah gitu. Tapi ada masih jauh lebih banyak lagi perkara-perkara yang saya pikir bukan urusan-urusan terlalu besar sampai saya melibatkan Tuhan dan itu salah ternyata. Ibu ngeri ya. Gak apa-apa, mari kita belajar sama-sama. Saya pun menyadarkan diri sendiri ya. Kita berharap kepada Allah dan pengharapan kita tetap tertuju kepada Tuhan karena Dia juru selamat. Itu dari dulu sekarang sampai selama-lama Dia ahli penyelamatan. Jadi kita tidak perlu terlalu takut ya. Tapi kita jangan berharap bahwa keadaan situasi akan berubah. Karena belum tentu berubah. Berubahnya bagaimanapun kita tidak mengerti. Ya, memang Tuhan sedang memaksa kita semua untuk berubah dalam cara penyembahan kita. Untuk sesuatu yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan perkenanan Tuhan. Slide berikutnya, tolong Sam. Nah, kita lihat foto-foto ini, saya ngumpulin iseng-iseng aja sih, coba. Kalau kita lihat foto-foto ini benar-benar ya, cuma Tuhan yang bisa stop segala sesuatunya. Betul-betul sampai seperti ini ya. Itu di New York, itu di Shanghai, itu di London, itu negara yang mana semuanya dunia begitu sibuk, begitu bising ya. Tapi kita juga terlalu percaya bukan bahwa Tuhan selalu baik. Benar? Dia nggak pernah punya tujuan jahat dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita harus punya percaya bahwa apapun yang Dia lakukan, semuanya mendatangkan kebaikan. Mungkin kita belum sadari kebaikan itu pada saat ini, karena kita sibuk melihat pada masalah-masalah yang sedang harus kita hadapi di depan. Sebagai pengusaha, waduh, kami juga ketar-ketir, gaji nggak bisa berhenti. Ya, tapi order-order mungkin banyak hal sedang terjadi. Ya, kita tetap bersyukur. Memang betul hari-hari ini tuh benar-benar tinggal harus semakin cari Tuhan, cari tuntunan Tuhan, itu nggak main-main. Sebentar, katanya suara saya kurang kedengeran ya, Ibu-ibu. Apakah sudah lebih terdengar? Di sini jelas, Bu. Jelas ya. Jadi kalau yang nggak kedengeran mungkin dia punya settingnya. Kedengaran Bu, jelas, Ibu jelas. Ada orang yang nelpon katanya suara saya tidak kedengeran. Oke. Ya, nah.
Mari kita melihat dari perspektif ini. Kalau kita lihat dari gambar sederhana ini, kita melihat dunia sudah kiamat. Semua orang tinggal di rumah, banyak yang komplain, banyak yang ribut, banyak yang berantem satu dengan yang lain. Banyak juga orang-orang yang malah katanya di Wuhan, di mana-mana itu KDRT semakin naik, perceraian semakin meningkat. Tapi pada waktu mereka sibuk dengan apa yang harus kita hadapi, kita lihat dengan foto yang sama. Tuhan sudah melakukan satu perkara yang sangat amat besar. Dia bereskan tuh ozone layer, lihat nggak bedanya? Dalam sekejap yang katanya udah hilang harapan, putus harapan. Sinar matahari yang harusnya memberi kehidupan malah bisa mendatangkan kanker. Hari ini Tuhan sudah bereskan. Kita boleh berjemur matahari tanpa perlu takut akan hal-hal yang cancerous. Menurut saya itu adalah satu keajaiban yang Tuhan tunjukkan hari ini. Manusia mana sih dengan ilmunya bisa membereskan ozone layer? Nggak ada. Ya. Dan Tuhan memperlihatkan sesuatu hal yang kita take for granted, yang kita udah nggak anggap itu sesuatu yang bahkan mungkin orang nggak kelihatan. Tapi Tuhan sedang melakukan perkara besar dan harusnya mata kita melihat, hey, Tuhan itu dari zaman Abraham, Ishak, Yakub sampai Yesus, sampai hari ini, sampai zaman Raja Daud, sampai hari ini tetap dia Allah yang hebat. Tidak ada perkara terlalu besar buat dia, tidak ada yang terlalu sulit buat dia. Ya. Mari kita pakai lagi obat ini, masukkan dalam hati kita supaya kita bisa melihat dari perspektif ini. Kenapa sih Tuhan harus izinkan pandemik kayak begini? Ya, kemarin gubernur kita baru mengatakan kita mau nambahin PSBB-nya tambah 14 hari lagi karena sekarang Jakarta sudah masuk zona hitam. Ya, artinya kata Ibu Nani, 1 dari 3 orang itu bisa punya potensi untuk kena COVID. Ya, dan saya merasa aduh Tuhan kok lumayan mengerikan ya, tapi kenapa sih Tuhan bisa izinkan hal-hal seperti ini ya? Dan saya datang dalam satu pemikiran refleksi yang berkata begini, memang benar dunia ini sudah terlalu rusak. Bumi sudah dirusak, manusianya sudah juga banyak yang rusak, sudah kehilangan moral, sudah banyak orang kehilangan adab. Ya, apa yang membedakan manusia dengan binatang adalah peradaban. Nah, manusia menjadi semakin jahat dan semakin merasa merdeka dalam kejahatannya. Banyak manusia semakin kotor, cara pikirnya, cara mereka melakukan hal-hal terlalu kacau, rusak, bejat, kebenaran dibuat terbalik. Ya, sampai kita merasa Tuhan tuh mungkin merasa, aduh, anak-anakku nih diacak-acak sama iblis, dan mereka merasa baik-baik saja. Mereka tetap sibuk dengan kegiatannya masing-masing, semua orang sibuk dengan, dan betul-betul, jadi sehingga betul-betul walaupun keadaan udah kotor, rusaknya begitu, banyak sekali kita semua tenang-tenang saja. Sehingga Tuhan betul-betul harus kasih shock therapy, kasih interupsi. Ini teori saya, tapi mungkin ada benarnya ya. Dia harus kasih interupsi, he has to stop everything. Ya, semuanya bukan hanya di dunia sekuler, bahkan di dunia kerajaan Allah pun terjadi banyak sekali hal-hal yang gila, saudara-saudara ya. Hari-hari ini kita dengar contoh-contoh aja, kita ada dengar baru-baru ini mungkin sebulan yang lalu kita dengar ada seorang pendeta yang terkenal, dia melecehkan anak-anak dari orang apa yang dipercayakan kepada dia. Di Amerika ada seorang pendeta orang Indonesia lagi, aduh ya, dia terlibat dalam sexual trafficking anak-anak kecil, perdagangan seks anak-anak kecil. Aduh, ya. Ini hal-hal yang dibawa ke permukaan. Ada banyak hal-hal lain dalam berbagai aspek, urusan kecil, urusan menengah sampai urusan yang berat, itu sedang terjadi di sekitar kita. Lalu kita bisa apa? Kita mau ngapain dan mengapa itu semua harus terjadi? Sepertinya semua orang sudah kehilangan nurani. Nurani itu sudah hilang, ya. Mau marah ya marah saja, mau balas ya balas saja, mau tipu ya tipu saja. Tidak ada batas, tidak ada takut akan Tuhan. Betul-betul manusia sudah banyak meninggalkan Tuhan. Ya. Sang juru selamat adalah juru selamat. Dia harus menyelamatkan manusia. Semua harga yang mahal sudah dibayar. Jadi tujuan keselamatan Tuhan tuh mau manusia kayak bagaimana tetap harus terjadi. Dan itu sebabnya kalau salah satu vaksinnya adalah COVID, menurut saya jadi punya pikiran bahwa itu adalah COVID. Ya. COVID itu adalah salah satu vaksin dari Tuhan untuk stop semua kecemaran, semua hal yang sedang membawa manusia pada kebinasaan ini. Dia harus ikut campur tangan dan dia stop. Dia stop, bukan hanya 1-2 orang, seluruh jagat. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat begitu, Tuhan menginginkan, tujuan Tuhan untuk keselamatan itu tujuan akhir, untuk peristiwa salib dan semua rancangan keselamatan Tuhan adalah satu. Dia menginginkan semua manusia yang ada untuk kembali menjadi serupa segambar dengan Dia.
sebagaimana tujuan mula-mulanya pada waktu dia menciptakan manusia pertama, Adam. Ya, jadi kita mau nggak mau dibawa ke situ. Dan memang karena kita udah jatuh dalam dosa, prosesnya jadi panjang gitu, harus melalui darah Yesus segala macam, ya, nggak apa-apa. Dan Tuhan sedang hari ini sudah memulai satu kegerakan di mana harus kehidupan kita yang lama harus diganti dengan gaya hidup yang baru. Hidup kita ini sedang berevolusi saat ini di depan kita. Dari bahkan kalau kita bicara ini new normal, Zoom ini becoming a new normal, ini pun kita belum selesai, betul nggak? Kita belum tahu waktu kita kembali bekerja nanti, apakah kita akan kembali seperti normal seperti dulu? Saya rasa tidak. Dan new normal ini pun belum selesai terbentuk. Jadi masih berjalan terus. Jadi nggak apa-apa, kita jalanin dan ikuti saja. Saya slide berikut ya, terima kasih. Nah, jadi pada saat Tuhan menginterupsi, reaksi pertama kita adalah yang seperti dulunya kita penuh dengan sukacita, heboh, happy, sibuk dengan segala macam kegiatan kita yang kita nikmati semuanya. Apakah cari uang, apakah pelayanan pun itu mendatangkan sukacita ya, enggak salah. Tapi kita semua sibuk dengan hal-hal itu dan Tuhan sekarang sedang menginterupsi. Nah kita lihat wajah kita seperti ini, kita mulai menangis, kita mulai komplain, kita berjuang dengan kedagingan kita ya. Enggak apa-apa sih, memang manusiawi ya. Jadi mari kita belajar apa yang harus kita kejar dan bagaimana kita harus menyikapi interupsi ini. Ya, saya berikutnya saya. Yang pertama menurut saya kita harus menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau mengambil satu cerita tentang dua tokoh di Alkitab, dua tokoh besar di Alkitab yaitu Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Ya, perikopnya di Matius 11 itu perikopnya adalah Yesus dan Yohanes. Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan Yohanes. Slide berikutnya saya. Apa yang terjadi pada Rasul Yohanes? Ya, kalau kita baca di Matius 11, mungkin kita baca sama-sama aja atau saya bacakan ya. Matius 11. Matius 11 ayat 1 sampai ayat 5 aja, nggak usah panjang-panjang. Saya akan bacakan untuk kita semua supaya kita bisa fokus. Oke. Ya, ceritanya begini. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ya dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Ya, ini Tuhan Yesus sebelum ini pasal 10, 9, 8, Tuhan Yesus itu melakukan begitu banyak keajaiban. Dia melakukan menyembuhkan orang lepra, yang orang buta diberi biji mata yang baru, dan berbagai-bagai mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, dan berbagai-bagai yang lain, bahkan membangkitkan orang mati sekalipun ya. Nah, Yesus dan Yohanes Pembaptis, ayat 2. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Ya, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, jadi dalam perikop ini, kalau kita boleh kupas sedikit, ternyata pada waktu Yesus melakukan begitu banyak keajaiban, Yohanes Pembaptis sedang berada di penjara. Dia merasa bahwa dia menjadi marah gitu. Kalau saya mendramatisirnya sedikit, pada waktu dia bertanya tuh, waktu dia mendengar laporan dari murid-muridnya, wah Yesus tuh begini-begini melakukan berbagai-bagai mujizat. Dia kirim itu murid-muridnya untuk berkata, dia kirim, kamu tanya sama dia, apakah dia Mesias, ataukah saya harus masih tunggu yang lain. Kenapa? Saya merenungkan kenapa dia bisa bertanya seperti itu. Rupanya pada waktu dia berada di dalam penderitaan, dia merasa kecewa. Dia merasa bahwa ada marah ya, kok aku nggak ditengok gitu ya. Bahkan saya menambahkannya sedikit nih, kalau kita akan bertanya, aduh saya nih, kayak contohnya dengan Ibu Ning deh. Ibu Ning itu kemana-mana, Ibu Ning punya pelayanan, Ibu Alex tolong, ini gimana? Oke, kita ikut pelayanannya, dia gerek saya ke gunung sebelah mana aja saya ikut. Satu hari dia datang ke Jakarta, dia menyembuhkan teman-teman saya semuanya, tapi saya lagi sakit, dia datang aja enggak, nengok aja enggak. Kan bisa ada kemarahan nggak ibu-ibu? Bisa. Demikian juga kita ya. Kita bisa ada gentar. Hari-hari ini kita sedang mengalami nih. Ada marah, dia gentar karena dia ketakutan di penjara tuh dia tidak tahu nasibnya apa. Sedangkan dia merasa, selama ini aku menceritakan apa sih? Apakah aku melakukan hal-hal yang buruk? Tidak. Dia memberitakan tentang Injil keselamatan. Dia memanggil semua orang untuk bertobat. Dia memberitakan tentang kerajaan Allah yang akan datang segera. Dia mengajak orang untuk dibaptis, mengajak orang untuk bertobat.
Ya, bahkan dari gunung, dari kampung, dari pasar paras sampai ke istana Herodes, dahsyat dan ajaib pelayanannya dia. Tapi pada waktu dia mengalami hal-hal yang di penjara, dia menjadi gentar. Dia juga ada rasa takut, dia ada rasa kecewa. Bahkan melalui perkataan Yesus, di tengah-tengahnya dia seperti orang yang kehilangan iman. Ya, dia merasa, aduh, masa sih, aku memberitakan tentang Yesus yang begitu hebat. Tapi sekarang ini aku di penjara dan dia tidak datang. Dan Tuhan Yesus berkata di ayat 6 bahwa berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, sebetulnya dia sedang mengatakan tentang apa yang terjadi di dalam hatinya Yohanes Pembaptis. Dia sedang kehilangan iman. Dia kecewa dan dia menolak aku. Ya. Kemudian di ayat 12, kalau ayat 11 berkata begini, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar pada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dari kerajaan surga lebih besar daripadanya. Yohanes Pembaptis sedang kecewa. Dia dunianya sedang runtuh karena dia merasa dia seorang nabi yang paling besar. Karena apa? Banyak nabi-nabi sebelumnya bernubuat tentang Yesus. Mereka sudah meninggal pada waktu Yesus datang. Mereka tidak pernah bertemu dan melihat nubuatannya terjadi. Yohanes Pembaptis dari umur 5 bulan dia sudah rohnya di dalam perut ibunya dia sudah melonjak waktu dia bertemu dengan Tuhan. Jadi dia tahu pasti ini Tuhan. Dia tahu dan dia hidupnya aneh, dia makan belalang, pakai baju binatang, tinggal di hutan-hutan karena dia percaya dia sedang memberitakan Injil kemana-mana karena dia percaya dan tahu banget apa yang dia beritakan adalah hal yang benar. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Yesaya, bukan? Akan ada seorang yang datang dengan berseru-seru meratakan jalan bagi kedatangan Mesias. Kemudian lebih hebat lagi, dia yang membaptis Tuhan Yesus. Dia mengenali Tuhan Yesus, melebihi para kaum Farisi melalui para imam-imam agung. Dan dia yang mendengar, dia yang melihat Roh Kudus turun atas Tuhan Yesus. Dia juga yang mendengar suara dari Bapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Lalu mengapa pada waktu dia mengalami hal yang sulit, hal yang menakutkan bagi dia. Dia seperti orang kehilangan iman. Dia menjadi marah dan dia berkata, bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia menolak aku. Ibu-ibu, hal-hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saya yakin selama kehidupan kita untuk mengikut Kristus, kita sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan. Ada banyak pengalaman-pengalaman dalam hidup kita yang kalau kita ceritain, kita bisa di Zoom ini nggak tahu berapa bulan ya, dengan ibu-ibu begitu banyak. Kita masing-masing punya pengalaman-pengalaman yang dahsyat, di mana kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang betul-betul ada, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang betul-betul hebat, betul-betul Dia nyata dan ada. Tapi pada waktu kita mengalami hal di pandemi, pada waktu ekonomi kita terguncang, proyek-proyek kita semua di-stop misalkan, pembayaran kita udah tiba-tiba di-stop, segala macam di-stop, semuanya di-stop. Apakah kita kehilangan iman? Apakah kita hari ini ada dalam keadaan yang kecewa? Apakah jangan sampai kita didapati menolak Dia. Ya, kita harus belajar bahwa percaya bahwa Tuhan, respon-respon kita harus tetap benar. Nah, di perikop yang berikutnya, di perikop ini bercerita mengenai Tuhan Yesus dan Yohanes. Kita diajak Tuhan untuk begini. Tuhan Yesus kalau berkata kepada kita gini, ikutlah aku, benar nggak? Nah, kita harus belajar mengikut Tuhan Yesus dalam menyikapi segala sesuatu. Tuhan Yesus itu waktu dia mengalami segala macam, bukan dia tidak takut, dia pun takut. Waktu dia harus naik ke salib, kita semua tahu. Belum sampai hari ini saya belum pernah lihat orang keringat darah. Dia pun takut. Tapi pada waktu dia menyadari bahwa apa yang dirancang oleh Bapa semuanya mendatangkan kebaikan, maka dia selesai dengan dirinya sendiri. Maka dia selesai mempertanyakan why. Dia selesai memberontak. Dia selesai memberontak dan mau keluar daripada itu kalau bisa. Dia menundukkan dirinya dan dia berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu, semua baik di hadapan Tuhan. Ya. Jadi hari ini, walaupun kita sedang diinterupsi oleh Tuhan dalam berbagai-bagai hal, mari kita belajar untuk tidak hanya melihat apa yang kita lihat secara daging. Tapi kita harus bisa belajar untuk bisa melihat apa yang dirancang oleh Tuhan bagi kita semua. Ada apa di balik ini semua? Kita harus belajar untuk menari pada waktu Tuhan meniupkan serulingnya. Ya, karena kita tahu ada firman di Matius 11 yang berkata begini. Kerajaan Allah sedang ayat 17 ya, saya baca bahasa Indonesianya. Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung.
Ya, we mourn to you and you did not lament. Ini dalam bahasa, kalau saya boleh menyerangkan lebih baik, kata Tuhan. Tuhan itu sudah menyanyi, sudah mengajar kita berbanyak-banyak hal, dari mimbar-mimbar kita diajarkan dari berbagai hal. Tapi kita tidak, memang kita pergi ke gereja. Tapi kita sibuk sekali dengan segala hal kegiatan kita, sehingga kita tidak berubah mendengarkan apa yang Tuhan sedang ratapi terhadap kita. We did not lament, kita tidak meratap. Ya. Padahal kerajaan Allah itu sedang meratap bagi kita. Dia khawatir bahwa kalau Tuhan Yesus datang, semua manusia kita tidak siap. Karena kita sebegitu terlena, begitu nyaman, terlalu merasa aman dalam segala kegiatan kita yang kadang-kadang di luar dari schedule-nya Tuhan. Ya. Firman Tuhan di Matius 11 mengingatkan kita, hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Jadi ada buah bagi Tuhan sendiri, dia punya hikmat yang melampaui hikmat kita. Sehingga apapun kalau dia interupsi hidup kita, kita belum mengerti mungkin apa sih maksudnya Tuhan, apa sih keinginan Tuhan. Tapi kita bisa melihat, kita baca dari karakternya dia. Tujuan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan untuk kita. Kalau kita bisa pegang itu dan jadikan itu pilar yang kuat, bahwa apapun badai yang ini, semuanya eventually kita akan bisa melihat akan ada kebaikan. Yang hari ini kita belum bisa lihat mungkin, tapi percayalah ya. Dan dari kehidupan kita pada waktu kita punya pikiran seperti ini, maka dari kehidupan kita tetap akan keluar buah-buah yang terus, nggak jadi asam, nggak jadi pahit buah-buah kita. Buah-buah kita tidak berulat, tapi kita terus memproduksi hal-hal yang benar. Tetap hal-hal kebaikan Tuhan harus keluar dari kehidupan kita. Amin. Yuk Sam, berikut ya. Thank you Sam. Nah, ini ada satu lagi cerita. Saya mau cerita, mungkin Ibu Ning udah dengar nih. Mungkin teman-teman yang di Jogja udah dengar, saya ada sharing juga teman-teman yang dari Bandung. Kita juga harus mempertahankan, jangan sampai di tengah pandemi ini kita kehilangan iman. Ya, mengapa? Pada permulaan tahun 1 Januari 2020 jam 00.00 kami berdoa say goodbye to 2019, mohon ampun segala dosa, pelanggaran, segala hal, dan kami udah berkata, Tuhan, kami mau melangkah ke tahun 2020 bersama-sama dengan Engkau. Dan pagi itu Tuhan memang memberikan saya satu penglihatan. Dia memberi penglihatan persis gelas ini. Saya bisa ketemu gambarnya di YouTube, di Image Bank juga luar biasa ya. Persis gelas ini yang saya lihat ya. Dan saya nggak ngerti Tuhan kasih gelas seperti ini maksudnya apa. Nah, saya kalau boleh menceritakan sedikit. Jadi saya tuh merenungkan apa sih Tuhan maksudnya. Jadi ini kan kalau bahasa Inggris ini the glass is half empty, half a glass. Ini setengah penuh, setengah kurang ya. Pada waktu bulan Januari saya diberikan gambar ini, saya belum mengerti. Tapi saya punya pengertian yang masih separuh, ibu-ibu. Jadi saya lihat gambar ini, Tuhan mengingatkan, bertahun-tahun saya sudah menginjil kemana-mana. Tiap kali saya dipanggil, saya selalu diingatkan oleh Tuhan untuk mengingatkan semua orang. Ya, bahwa segala yang bisa diguncang, pasti akan diguncang. Supaya tinggal yang tak terguncangkan. Walaupun saya mengkhotbahkannya. Walaupun saya banyak mempersiapkan diri saya, pada waktu guncangan itu terjadi, ya miring-miring juga, oleng-oleng juga ya. Dan puji Tuhan, sebelum pandemik ini datang, kehidupan kami sudah diguncang duluan. Mungkin Ibu Nani, teman-teman saya yang lain tahu apa yang diguncang ya. Kami punya bisnis di Amerika, kami mengalami guncangan-guncangan sudah sejak 2017. Seru banget ibu-ibu. Jadi sebelum ibu-ibu diguncang-guncang dengan pandemi, saya udah duluan, puji Tuhan. Tapi pada waktu firman Tuhan berkata tentang itu, konotasi saya baru sampai setengah. Ya, saya bilang sama suami saya, ya seperti gelas kita dulu penuh, diguncang-guncang-guncang, sekarang tinggal sudah tinggal separuh misalkan. Apakah segala sesuatu tinggal separuh ya. Jadi saya malah berkata pada suami saya, kan hari tanggal 31 Desember itu ulang tahunnya dia. Kemudian Tuhan sedang mempersiapkan supaya kita tetap tenang dan bersyukur ya. Walaupun setengah kosong, jangan fokus kepada bagian yang kosong. Karena kalau kita fokus kepada bagian yang kosong hari-hari ini, ibu-ibu, aduh, ada orang yang kehilangan pekerjaan. Aduh, ada orang yang penghasilannya berkurang. Aduh, seperti anak saya, proyek-proyeknya sudah di-deliver, belum dibayar. Stop pembayarannya. Gaji harus jalan terus. Dan lain-lain dan berbagai-bagai hal. Ya, bahkan ada orang-orang yang mau menikah. Aduh, bagaimana ya menikah, jangan mundur maju. Nggak bisa ditahan. Banyak sekali. Tapi Tuhan tetap ingatkan, jangan melihat kepada bagian yang kosong. Karena kalau kita melihat pada bagian yang kosong, kita akan ketar-ketir. Kita akan takut dan kehilangan iman. Ya. Dan saya bersyukur Tuhan berikan pemandangan seperti ini. Dan saya mengingatkan kepada banyak orang, kita harus melihat kepada bagian yang penuh. Nah, ada tambahan lagi, Tuhan tuh keren banget sih kalau ngajar. Tiba-tiba saya bisa diingatkan agak sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus sedang mengajak murid-muridnya untuk, yuk kita pindah ke seberang yuk, menyeberangi Danau Galilea.
Dan begitu sampai di boat, kita semua tahu cerita ini ya. Begitu sampai di kapal, Tuhan Yesus tidur karena dia lelah, whatever. Pokoknya dia tidur dan Tuhan dan badai bertiup, angin, badai bertiup ya. Sampai jangan lupa juga mereka para murid-murid yang berangkat dengan dia adalah murid-murid nelayan-nelayan yang handal, bukan nelayan-nelayan seperti kita yang cuma main-main boating begitu ya, begitu angin datang khawatir. Tapi mereka adalah nelayan-nelayan yang handal. Badai, angin itu bukan sesuatu yang baru bagi mereka. Mereka pun kali ini entah bagaimana, angin dan badai itu bertiup begitu kerasnya. Sampai mereka pun gentar. Mereka tuh begitu takut sampai mereka harus lari turun ke bawah dan berkata, "Guru, guru, bangun dong. Ini kita sudah mau tenggelam." Ya. Dan Tuhan mengingatkan saya pada waktu itu, saya mencoba menggali sedikit lebih dalam dari 3 ayat ini, dari 3 buku yang berlainan, di mana angin dan badai mendengar Tuhan. Saya hanya ingat satu yang Tuhan perkatakan. Why are you so fearful? Mengapa kamu begitu takut? Dalam bahasa Indonesia nggak ada. Di situ ada 3 versi berkata, di mana kepercayaanmu? Di mana imanmu? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Ya, di bahasa Indonesia yang Matius 8:26 bahasa Inggris berkata, why are you so fearful? Mengapa kamu begitu penuh dengan ketakutan? Ya, imanmu kecil sekali. Oh, you of little faith. Imanmu kecil sekali. Padahal saya merenungkan kenapa Tuhan mempertanyakannya seperti itu ya. Karena Tuhan sebetulnya berkata-kata seperti dia agak kecewa. Ibu-ibu, dia agak kecewa. Kenapa? Sebelum mereka menyeberang itu, Tuhan Yesus sudah melakukan banyak sekali keajaiban-keajaiban di depan mata mereka. Mereka melihat, seperti juga kita dalam kehidupan saya sendiri secara pribadi banyak. Aduh, dari Alex zaman dulu sampai Alex zaman sekarang, oh my God, berapa banyak perkara-perkara Tuhan bereskan dalam kehidupan saya. Jadi, tapi pada waktu kita mengalami pandemik ini, kita khawatir, kita kehilangan iman, kita kehilangan, lupa tuh semua kedahsyatan Tuhan, segala kehebatan Tuhan, semua kekuasaannya sepertinya kita lupa. Seperti juga para murid-muridnya. Kehilangan iman dan mereka Tuhan berkata, aduh, imanmu kecil sekali. Ya, waktu saya diingatkan akan hal itu, waduh, iman saya boom langsung tinggi ya, sampai rasanya tuh benar ya, kenapa kita kehilangan iman hari-hari gini? Bukankah kita tetap masih ada di sini? Kita semua walaupun ada ancaman corona, tapi corona itu kalau kena ke kita harusnya dia yang mati, betul? Itu berdoa-doa saya setiap hari, Tuhan mau corona siapa dia yang mati, bukan aku Tuhan. Ya, itu doa-doa kita walaupun kita tetap practicing dengan hikmat, kita tetap harus jaga ya. Tapi saya juga diingatkan, bukankah ada banyak kejadian-kejadian yang dahsyat dalam kehidupan kita, di mana waktu kita berdoa, betul-betul Tuhan juga jawab. Banyak sekali. Dan Tuhan mengingatkan saya satu hal. Seperti Tuhan itu berkata gini, itu di Matius 11, ceritanya hampir-hampir pada waktu sebelum mereka berangkat, itu Tuhan ada sebelum-sebelumnya, Tuhan seperti sudah kepadamu sudah kuberikan segala kuasa, segala otoritas. Tuhan punya satu pengharapan. Saya sendiri punya satu pikiran-pikiran nakal yang berkata begini, jangan-jangan badai itu, angin itu pun Tuhan yang panggil. Sebetulnya, dia yang mengizinkan. Kan tidak ada badai akan berlalu kalau Tuhan nggak izinkan kan. Dia yang panggil supaya Tuhan mau menguji. Tuhan mau menguji bagaimana nih murid-murid udah lihat begitu hebat, dan kepada mereka sudah aku berikan segala kuasa, segala otoritas untuk menengking, menginjak ular, kalajengking, dan sebagainya. Kok dia Tuhan panggil badai itu mereka, dia dengan pengharapan dia mau Tuhan murid-murid itu menggunakan kuasa itu dan menyetop badai itu. Ternyata mereka karena terlalu goncang, karena terlalu goncangan begitu besar, mereka ketakutan itu menguasai mereka begitu banyak. Sampai mereka kehilangan iman, sempat kehilangan iman membangun Tuhan. Mereka bahkan belum praktek gitu. Belum praktek menggunakan kuasa itu, dan Tuhan berkata, imanmu begitu kecilnya, ya. Dan saya diingatkan akan Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang bagian-bagian yang kosong itu, kalau Tuhan masih banyak bagian-bagian yang harus layak kita syukuri, ya. Semua kalau kita hari ini ada di rumah, social distancing, kita masih bisa bekerja, sehat, semangat, masih bisa olahraga, masih bisa menyanyi, memuji, menyembah, segala yang kita lakukan selama ini. Aduh, kita sangat amat bersyukur. Dan above, di atas itu semua, selama ada Tuhan beserta dengan kita. Berapa susahnya sih bagi Tuhan untuk memulihkan segala sesuatunya sampai penuh, gelas itu kembali penuh, bahkan berbual-bual mengalir keluar. Is it impossible? Apakah betul? Tidak mungkin bagi Tuhan. Saya nggak percaya.
saya percaya sebaliknya bahwa selama ada Tuhan dalam kehidupan kita, segala sesuatunya Tuhan atur. Hidup kita adalah tanggung jawab Tuhan, ibu-ibu. Karena kita bukan orang hidup sembarangan. Kita bukan lagi orang hidup menyia-nyiakan anugerah Tuhan, bukan? Kita adalah orang-orang yang berkarya bagi Tuhan. Amin. Ya, saya harap sampai di sini iman-iman ibu-ibu yang ketakutan udah hilang, ya semuanya sudah terhilang, sudah mulai bangkit dengan lebih punya kekuatan ya. Nah, saya mau kembalikan sebelum saya balik ke slide berikutnya. Saya mau beri satu contoh tentang apa yang baru terjadi dengan kami. Saya sudah buka sedikit. Kita nggak boleh kehilangan iman dalam hal bagaimana ya. Kita sadar saat ini bahwa saat kita tidak tahu sekalipun, Tuhan sudah tahu segala sesuatunya. Dia adalah penjaga Israel. Ya, dia adalah penjaga kita yang lebih hebat daripada siapapun. Ya. Bahkan saat kita terlena, saat kita sibuk, saat kita nyaman dengan segala rencana-rencana pribadi kita masing-masing, dia tetap menjaga kita. Ibu-ibu. Maka itu dia stop segala sesuatunya sebelum benar-benar kehilangan, sampai kita kehilangan terlalu jauh, meleset terlalu jauh dari Tuhan. Karena apa? Tuhan tetap punya rencana dalam kehidupan kita masing-masing. Rencana Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Seperti juga rencana Tuhan bagi kehidupan Rasul Yohanes. Ya. Tapi ada juga bagian-bagian di mana memang Tuhan harus stop. Dan seringkali Tuhan memberi kita rencana itu, dia nggak kasih tahu semuanya kan. Dia kasih tahu sebagian. Dan kita harus melangkah separuh, setapak demi setapak demi setapak. Kenapa? Karena Tuhan mau kita bergantung kepada Dia. Karena Tuhan mau kita berhenti untuk mengandalkan otak kita, berhenti mengandalkan semua orang-orang hebat di sekitar kita, berhenti mengandalkan kepandaian, pengetahuan kita yang memang sangat-sangat hebat dan luar biasa. Hari-hari ini benar-benar Tuhan mau kita kembali duduk diam di hadapan Dia dan betul-betul minta tuntunan Dia. Kemana harus kita bergerak? Ke kanan, ke kiri. Karena apa? Kalau Tuhan Yesus sudah hampir datang kembali, kita juga tahu bahwa pekerjaan si iblis, juga perangkap-perangkap iblis akan ditebar jauh lebih banyak. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam membuat setiap keputusan, kita bisa jatuh dalam perangkap. Mengerikan. Nah, Tuhan punya rencana bagi kehidupan kita, jadi kita saat ini belum terlambat bagi kita untuk kembali tune in dengan Dia. Ya, saat kita disadarkan, dikirimin badai, sesungguhnya benar loh. Kalau kita nggak dikirimin badai, kita nggak sadar bahwa kita tuh sudah terlena dengan banyak kegiatan kita sendiri. Pada saat badai itu datang, baru kita berdiri dan menghadapinya. Tuhan mau kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Setelah kita beres-beres, kita bisa lihat bahwa Tuhan sedang mengangkat kita, dan mengangkat kita supaya Dia berikan kita waktu. Dengan adanya COVID ini, Dia berikan kita waktu untuk beberes diri kita sendiri, untuk mempersiapkan diri kita sendiri, untuk bisa mulai lebih melibatkan Tuhan, untuk bisa lebih bergantung kepada tuntunan Tuhan dengan sebenar-benarnya. Nggak bisa lagi gelagapan. Kalau kita kemarin-kemarin tiba-tiba Tuhan Yesus datang, hari ini kita gelagapan, saudara-saudara, karena begitu banyak hati kita, pikiran kita begitu terikat dengan dunia, bahaya sekali, ya. Dan memang benar, kita semua dipaksa untuk keluar dari comfort zone kita. Semua pekerja-pekerjanya juga sama. Kita punya visi kita, misi kita, gaya kita, cara kita bekerja dalam segala hal. Cara pikir kita betul-betul harus berubah sesuai dengan the new normal. New normalnya Tuhan kalau kita lihat cuma secara fisik, meeting dengan Zoom, social distancing, itu new normal secara fisik, secara daging. Daging tidak menyelamatkan kita. Jadi yang Tuhan inginkan bahwa kita juga bangun satu new normal dalam hubungan kita dengan Dia. Ya, benar-benar belajar. Kami diajar sejak tahun lalu, bulan April, di mana kami ikut dan satu camp keintiman, belajar untuk benar-benar duduk diam, menahan pikiran kita, menahan kebisingan, stop, supaya kita bisa belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan betul-betul dalam pengejauhan tahan itu kami belajar banyak. Saya secara pribadi mulai mempraktekannya. Ya, saya mau cerita sedikit tentang, udah bersaksi sedikit tentang apa yang baru kami alami. Tadi saya sudah buka sedikit. Sejak tahun 2017 kami mengalami banyak perkara. Jadi orang-orang yang seharusnya bekerja bagi kami, mereka mulai melakukan banyak kecurangan lah ya. Yang dari luar negeri ya iya, yang dari lokal ya waduh, puji Tuhan. Anyway, banyak hal terjadi. Dan Tuhan mengingatkan
kepada kita pada waktu itu ditanya, sampai Tuhan berkata begini, aku memberkati engkau begitu luar biasa, tapi engkau nggak diurus baik-baik gitu. Blek dalam hati, iya benar Tuhan, memang kami salah ya. Oleh sebab itu kami mulai membereskan. Nah, tapi dan kita mulai beberes, sejak tahun lalu kita beres-beres, tahun ini kita Januari kembali lagi beres-beres, udah mulai kelihatan, sudah mulai baik ya, sudah mulai baik. Tapi tiba-tiba COVID terjadi ya. Di Amerika tuh Februari, Maret, Februari masih baru mulai bulan Maret baru sudah mulai kedengaran beberapa teman mulai ada yang meninggal, teman-teman dekat kita, dan mulai wabah Maret, April, Mei ya, dan kita betul-betul sepertinya waduh ya, hidup kami apa yang sudah kami rancang pun diinterupsi luar biasa ya. Hubungan kami dengan anak kami 5 bulan tidak bertemu dengan anak-anak kami. Jadi kalau ada teman-teman yang berkata, aduh pusing di rumah anak-anak, aduh saya bilang bersyukur kamu bersatu dengan keluarga. Saya jauh dari mau ketemu aja jauh banget. Mau pulang juga belum bisa pada waktu itu. Jadi tantangan-tantangan itu banyak sekali. COVID Tuhan izinkan pada waktu itu kami banyak merenung. Saya sejujurnya saya banyak merenung. Berdoa kita banyak berdoa untuk negara-negara, tapi kita tidak banyak berdoa untuk minta. Nah, kita lebih banyak berdoa untuk banyak merenung saya. Saya banyak merenung, why, mengapa begini, dan banyak hal Tuhan bukakan. Sesungguhnya ini yang Tuhan inginkan dari kita semua. Jangan terlalu sibuk, duduk, ngelamun deh sama aku. Ya, karena Tuhan mau menyatakan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan ini nggak bisa jomplang, nggak bisa belajar dari dia. Bisa, tapi nggak cukup. Ya, kita masing-masing punya cerita hidup kita masing-masing. Dan kalau dalam cerita hidup kita hari ini ada interupsi dari Tuhan, adalah waktu yang paling tepat. Duduk, tanya Tuhan, Tuhan interupsi hidup saya seperti ini dalam urusan apapun. What do I have to do? Ada apa Tuhan? Tuhan akan nyatakan kepada kita, dan benar-benar kita tuh dinyatakan banyak hal. Urusan-urusan dengan diri sendiri, yang udah beres, yang belum beres, yang masih salah, yang masih kurang dibereskan. Ada hal-hal lain dengan urusan-urusan orang lain yang itu hikmat, marifat dari Tuhan itu benar-benar ajaib. Sampai Tuhan memberi saya banyak visi, banyak mimpi-mimpi yang kalau saya kasih lihat coret-coretannya lucu sekali ibu-ibu. Ya, tapi itulah Tuhan, dan saya merasa ini bukan sesuatu yang Tuhan itu adil ya, dia bukan milih gitu. Wah ini Alex saja, no. Bahkan ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang lain yang sudah duluan lebih intim dengan Tuhan, itu sudah diberi jauh lebih banyak. Nah Tuhan itu menuntut keintiman bukan hanya dari segelintir orang. Tuhan menuntut keintiman dari kita semua. Semua kita. Saya pun sampai merasa, aduh Tuhan, kenapa nggak dari dulu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, selalu tidak pernah terlambat. Kita tidak pernah terlambat, selalu ada hari-hari, dan ini adalah waktu-waktu yang tepat. Saya merasa saya banyak ditegur, banyak dibereskan. Saya jadi merasa gini, saya banyak dipercantik gitu kalau boleh, karena bahasa kita ya, dipercantik, diberesin. Yang belum beres, cara pandang kita yang belum beres, karena seringkali pikiran kita terlalu cupek, terlalu sempit dibandingkan dengan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Apa yang Tuhan mau, cara pikir kita terhadap orang lain. Cara pikir kita terhadap cara kita menghidupi segala sesuatu. Wah, luar biasa. Dan ibu-ibu, ini adalah sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita semua. Banyak duduk diam, lebih banyak. Bukannya duduk diam kan, kita duduk diam tuh begini ya. Buat saya tuh di Amerika, saya full time pekerja kantor, full time ibu rumah tangga, full time tukang masak, full time cuci-cuci, setrika, gosok, semuanya ya. Bahkan pada waktu di Amerika itu karena kami pagi ngantor, sore ngantor lagi di rumah dengan Jakarta. Waduh, jadi betul-betul. Jadi tapi perenungan dengan Tuhan tuh kita nggak perlu duduk ngelamun, diem, nggak ngapain. Saya sebari nyuci, sebari ngapain, sebari jungkir balik, semuanya Tuhan bisa berbicara kepada kita pada waktu kita mau datang kepada Dia. He is our Father, Dia Bapa. Dia cinta banget, Dia kangen. Saya seperti saya sekarang, pada waktu saya jauh dengan anak-anak, saya kangen anak-anak saya. Setiap saat pengennya ngomong aja, padahal kita nggak sempet. Gitu. Ya, anyway, itu yang Tuhan inginkan dari kita, dan cara Tuhan menjawab itu memang betul-betul ajaib. Ya, oke, slide berikutnya deh. Ya, ini slide terakhir ibu-ibu, bersyukur sebelum ibu-ibu pusing ya. Oh, sebelum saya teruskan ke sini ya, waktu saya bercerita mengenai bisnis saya itu apa, sampai saya ada waktu balik lagi deh Sam, kalau boleh ke slide yang tadi deh. Atau yang ini, atau enggak, slide yang terakhir juga nggak apa-apa ya. Ini bicara mengenai percaya. Saya mau tutup dengan satu kesaksian ini. Pada waktu saya sempat juga berpikir, wah ini semua sudah kita bereskan, sesudah kita bereskan, ini dalam waktu masa depan, kita mau bagaimana?
Jadi punya pikiran kan, namanya manusia, kita berpikir udah biasa, kita berpikir kan, kita berpikir Tuhan bagaimana ya, apakah anak-anak saya bisa nerusin, apakah begini, bagaimana caranya kita mesti begini, gini. Dua hal terjadi dalam kehidupan, dua hal Tuhan jawab dengan begitu clear ya. Tuhan memberi satu penggambaran kepada saya begini, bicara mengenai masa depan. Dia memberi saya satu pemandangan seperti kita kalau jalan ke jalan tol yang besar ini ya, di Jawa. Saya pengen sekali pergi ke Jakarta, dari Jakarta ke Surabaya naik mobil karena ada tol itu katanya bagus banget. Ya, kita bayangkan pada waktu keadaan itu gelap. Karena pada waktu kita mengalami hal-hal seperti ini, kita nggak bisa merancang apa-apa, itu satu perjalanan yang panjang dan gelap luar biasa. Ya, tapi Tuhan berkata, ada Roh Kudus di dalam hati kamu. Kita juga Tuhan mengingatkan kepada saya ini, nggak usah pikir terlalu panjang, karena saya berpikir kan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bagaimana Tuhan? Nggak usah pikir terlalu panjang. Dia memperlihatkan kepada saya satu jalanan tol yang panjang, gelap gitu. Dan kita berada di satu mobil ya. Mobil itu ada lampu mobil itu berapa sih jarak jangkaunya? Mungkin 2 meter, 3 meter ya. Dan Tuhan mengingatkan kepada saya seperti begini, kita adalah orang-orang percaya. Kita tahu bahwa perjalanan hidup kita adalah menuju pada kekekalan, menuju pada kerajaan Allah. Itu adalah tujuan hidup kita. Hari ini kita berada di dalam mobil yang gelap itu. Dia sudah berikan Roh Allah dalam kehidupan kita, seperti menjadi pelita bagi kaki kita. Maka nyetirlah itu mobil. Yang kamu harus pikirkan adalah sejarak jauh pandang lampu yang ada yang bisa kamu lihat saja. Lebih daripada itu, tidak perlu terlalu khawatir. Tapi percayakan bahwa ke depannya Tuhan akan pegang kendali atas kehidupan kita. Perkawinan kita, bisnis kita, masa depan anak-anak kita, pendidikan mereka, pernikahan, apapun itu. Begitu saya lihat itu, saya merasa aduh rasanya lega sekali. Lalu pertanyaan saya yang lucu, ibu-ibu. Saya ini orang yang baca Alkitab. Alkitab saya ada 2 bahasa. Dan hari-hari ini kemarin di Amerika saya sudah mulai buka grup baru dalam bahasa Inggris khusus karena ada beberapa pegawai kami orang-orang Katolik, orang-orang Kristen yang nggak pernah baca Alkitab. Jadi saya bilang, yuk kita baca yuk. Udah gitu saya belajar untuk mengupasi, lucu sekali. Saya sudah baca Alkitab saya berkali-kali. Pertama kali sepertinya Tuhan menjawab pertanyaan yang ada di dalam hati saya. Dia berikan saya di Lukas 19:13, perkataan yang sangat simpel, 5 kata saja. Dia jawab saya, dia berkata gini, do business until I come. Luar biasa ya. Betul-betul sampai saya bilang, saya selalu bilang, dia udah deh kita nggak usah pikir, nggak usah pusing masa depan kita. Pokoknya kita lakukan apa yang ada di tangan kita hari ini. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, nggak usah kepinteran, nggak usah merancang-rancang terlalu jauh. Karena kita bukan Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan, Dia yang sudah merancangnya. Rancangan Dia adalah rancangan keselamatan, mendatangkan damai sejahtera, sukacita bagi kita. Mari kita melangkah dengan apa yang menjadi bagian kita dalam takut dan kita dalam tuntunan Tuhan. Itu saja. Intinya, yang pertama, slide yang terakhir berkata, jadilah percaya saja. Ya, kedua, karena udah tahu Tuhan yang pegang kendali, jangan takut. Kita harus mengalahkan rasa takut dengan berkata, aku tidak takut, Tuhan pegang kendali atas hidupku. Yang ketiga, pasti kita harus bersyukur. Ya, gelas jangan lihat yang setengah kering, kita lihat yang setengah penuh. Karena di dalam situ ada Tuhan. Selama ada Tuhan, kita akan baik-baik saja. Hari ini, kalau kita perhatikan di sekitar kita masih begitu banyak, jauh lebih banyak hal-hal yang kita bisa syukuri daripada yang perlu kita takuti. Amin. Kemudian, satu hal yang Tuhan kehendaki, teruslah kita sebagai kawan sekerja Allah yang setia, terus bertanggung jawab pada apa saja yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Apakah engkau seorang istri, ya jadilah istri yang jauh lebih baik dari kemarin, lebih sabar, lebih bisa mengenali kalau suaminya lagi stres gitu. Udah jangan ikutan ya. Kita menjadi penenangnya, menolong dia untuk menenangkan dia, ingatkan akan firman-firman Tuhan, ingatkan akan janji-janji Tuhan. Kalau ada ketakutan-ketakutan, kita harus berperang duluan melawan. Kita harus belajar untuk calm the storm, ya, menenangkan badai yang ada. Badai di luar badai corona kita tidak bisa apa-apain, kita bisa hati-hati dan jangan ikutin ke sana, tapi kita bisa menenangkan badai yang ada di dalam hati kita. Kita bisa menenangkan badai yang ada dalam pikiran kita. Kita tolak pikiran-pikiran yang menakutkan, kita baca firman, pikirkan pikiran yang mulia, pikiran yang positif, pikiran pegang janji-janji Tuhan. Perkatakan dan berikan obat itu kepada suami, kepada anak-anak. Terus perkatakan.
obati diri kita supaya kita bisa menjadi kuat. Karena kita jadi penolong, kita adalah pilar dalam rumah tangga. Kita adalah tulang rusuk bagi kehidupan keluarga besar kita. Demikian. Ya. Kemudian jangan lupa tetap selalu pegang hati Tuhan. Hati Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan. Dia mau kita baik. Dia mau kita diberkati. Dia mau kita hidup menjadi orang yang sukses. Dia mau menjadi orang yang dahsyat, ajaib. Karena apa? Kerajaan Allah harus berdiri kokoh, kuat, sehat, dahsyat, dan ajaib. Hari-hari ini banyak orang yang terlalu, saya mau buat satu perkataan yang begini nih, tadi belum sempat disampaikan. Banyak orang pada waktu Tuhan belum stop, itu menjadi satu hebat-hebatan, gagah-gagahan. Di mana orang-orang crazy rich Asian, ada crazy rich Surabayan, semua orang rasanya tuh termehek-mehek, termasuk mau menjadi orang yang disebut crazy rich. Seakan-akan tuh rasanya wow, kalau mereka bisa mendengar orang yang baca tuh, ibu-ibu, kalau kita ada sedikit aja pikiran-pikiran seperti itu, betapa temeh-temeh banget gitu ya bahasanya. Hari-hari ini Tuhan sedang stop semuanya. All these crazy things yang menurut dunia tuh crazy, tidak ada nilainya bagi kerajaan Allah. Hari ini begitu banyak jiwa-jiwa yang sedang haus dan lapar, perlu dikuatkan, perlu ditenangkan, perlu diberi vitamin-vitamin yang kita nih anak-anak kerajaan Allah yang punya vitamin. Kita punya resep obatnya, kita punya resep obat itu ada di sini. Kita bisa bagikan obat-obat yang jadi obat kuat bagi semua orang yang sedang oyong-oyong. Itu bagian kita. Mari kita lakukan bagian itu dengan setia sebelum kita bisa melayani orang lain. Layani diri kita sendiri. Pelayanan yang terutama dan paling baik adalah duduk diam. Charging dengan Bapa di surga. Amin. Kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan sedang meriset segala sesuatunya. Mari kita siapkan hati kita supaya kita ikut. Pada waktu Tuhan riset kita ikut. Kita peka untuk ikut dalam settingnya Tuhan yang baru. Ya, kita tetap masih percaya akan kuasanya, bukan? Kita masih percaya akan hatinya yang mengasihi kita luar biasa, bukan? Dia tidak pernah mengorbankan anaknya di kayu salib untuk sekedar kita terus hancur begitu saja. Tidak. Ya, mari kita belajar untuk menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Kita hari ini harus belajar untuk menjadi anak-anak di tangan pahlawan. Karena apa? Pahlawan kita adalah Bapa dan Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, Trinity yang ada di dalam kehidupan kita. Kita tetap percaya bahwa Dia sanggup mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang yang mengasihi Dia. Ya. Amsal 21 ayat 31 berkata, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya pada waktu kita tahu bahwa Tuhan beserta kita dan kita berkata, Tuhan pimpin kami, kemana kami harus pergi. Minta tuntunan Tuhan, belok kiri, ke kanan, ke kiri, mau tutup, mau buka, mau apa saja. Mari kita jadi anak panah di tangan pahlawan kita. Amin ibu-ibu. Saya berterima kasih untuk waktu yang sudah ibu-ibu berikan. Saya berdoa supaya apa yang kami bagikan betul-betul menjadi berkat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Alex ya, luar biasa. Tuhan memakai Bu Alex untuk menguatkan kita semua pada sore hari ini. Saya hanya mengkip atau merangkum sedikit apa yang bisa saya tangkap sore hari ini. Ketika Tuhan menginterupsi dengan dikatakan oleh Bu Alex tadi bahwa kita tidak sendiri, tetapi dunia bersama dengan kita. Bukan hanya dunia bersama dengan kita, tapi Tuhan bersama dengan kita. Ketika kita melewati, ketika kita mengalami badai yang saat ini sedang kita alami bersama-sama. Karena itu yang pertama tadi, apa yang Bu Alex sampaikan adalah, ayo lihat apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi hidup. Yang kedua, jangan kehilangan iman. Kita harus masuk dalam era kenormalan baru, bukan hanya secara fisik, tetapi secara rohani. Apa yang perlu dibenahi di dalam kehidupan rohani kita. Kemudian tetaplah percaya, jangan takut, tetap bersyukur, tetaplah menjadi kawan sekerja Allah. Ya, itu yang bisa kita tangkap pada sore hari ini, dan saya mau semua kita yang hadir bersama-sama ini kita melihat bagaimana Tuhan membawa kita di dalam destiny Tuhan melewati masa-masa ini. Kita tidak lagi menjadi perempuan-perempuan yang limbung, yang linglung, yang bingung, tetapi menjadi perempuan yang semangat, perempuan yang tetap dipakai. Yaitu apa? Mari kita
gantikan ketakutan kita dengan kepedulian. Sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, kita bersyukur untuk apa yang dikerjakan bersama-sama oleh kawan-kawan Women Movement yang ada di 20 kota, kemarin 11 kota ya, kita bergerak bersama-sama di tanggal 14 April, kemudian tanggal 30 Mei, kemudian tanggal 12 Juni kemarin, ya kita melakukan sesuatu. Dan sore hari ini kita mau melihat sebentar, paling video 3 menit, apa yang dikerjakan oleh kawan-kawan dari Women Movement Solo.